Oke, kita lanjutkan lagi. Kali ini masih pada prinsip pengobatan, tetapi terkait dengan herbal dan juga terkait dengan diet. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan dari teori 5 unsur ini kita terapkan di dalam pengobatan herbal dan diet. Herbal tentu kita ketahui bahwa ini merupakan ramuan alami dari berbagai macam bahan alam. Kemudian kalau diet, yang dimaksud diet itu adalah pola makan. Nah, pola makan. Bagaimana kita bisa memahami dari 5 unsur kita terapkan kepada pengobatan herbal dan diet ya dalam ramuan dan juga pola makan, yaitu bahwa setiap makanan dan juga tumbuh-tumbuhan obat dia itu memiliki satu rasa ya, memiliki suatu rasa yang dominan dan spesifik, satu rasa yang dikandung oleh makanan atau tumbuhan obat itu ya pada terapi diet ya pola makan maupun pada terapi herbal bahan alam yang pernah kita pelajari pada tabel 5 unsur. Coba kita tulis katlanya terlebih dahulu dan juga kita hubungkan masing-masing unsur dengan rasa yang terkait. Kayu itu terkait rasa asam, kemudian api itu rasa pahit, kemudian kalau tanah itu rasanya manis, kemudian kalau logam itu dia rasanya adalah pedas, kemudian kalau air dia rasanya adalah asin. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah memahami masing-masing unsur dengan pasangannya ya, yang mana di dalam unsur ini ada organ yang terkait ya, maka bahwa setiap rasa itu memiliki suatu efek di dalam tubuh. Nah, makanya kenapa ketika kita menentukan ramuan dan juga makanan, kita melihat dari rasanya dan itu nanti akan berefek ke dalam organ maupun ke dalam tubuh ya, terutama kepada organ-organ yang berkaitan dengan masing-masing unsur yang dihubungkan dengan masing-masing rasanya. Nah, seperti itu. Yang pertama, rasa asam itu dia bisa menghasilkan zalir dan unsur yin ya di dalam tubuh, kemudian dia juga menyusutkan dan juga mengendalikan keringat. Kemudian kalau rasa pahit dia itu fungsinya untuk membersihkan panas di tubuh. Kemudian dia juga bisa untuk menenangkan, kemudian dia itu mengeraskan juga, dan dia akan, ini bahasa TCM ya, menaklukkan qi atau energi yang memberontak. Kemudian pada rasa manis, yaitu pada tanah, manis itu dia menambah persediaan energi. Nah, kemudian dia menyeimbangkan dan juga dia melunakkan dan
akan meredakan nyeri. Kemudian rasa pedas, dia itu memencarkan dan pada rasa asin itu dia melembutkan sesuatu yang keras. Kemudian dia juga untuk mengobati sembelit dan mengobati pembengkakan. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu rasa asam, dia akan menghasilkan zalir dan yin. Artinya apa? Dia akan menambah zalir atau cairan di tubuh. Buah-buahan, kemudian herbal yang rasanya asam. Kita ambil yang mudah saja, buah-buahan. Misal adalah jeruk, lemon. Kemudian juga kita bisa mengambil seperti apel yang asam atau cukanya apel, dan lain sebagainya ya, buah-buahan yang asam itu dia akan menambah persediaan cairan di tubuh kita. Kemudian dia akan menyusutkan. Nah, menyusutkan di sini bisa kita artikan mempersempit atau mengecilkan. Nah, ini cocok untuk mengurai lemak. Jadi ketika lemak itu menyebabkan suatu gumpalan di tubuh, misal adalah ketika orang yang perutnya buncit, kemudian kalau ada benjolan-benjolan yang di situ adalah merupakan dari lemak, dari dahak atau kelembapan, nah itu bisa menyusut, mengecil karena herbal-herbal yang sifatnya asam, makanan-makanan yang sifatnya asam. Kemudian akan mengendalikan keringat supaya tidak keluar berlebih atau supaya keluarnya normal. Kemudian rasa pahit. Rasa pahit di sini membersihkan panas. Contohnya seperti temulawak, kemudian seperti brotowali. Nah, itu bisa diminum ketika sedang demam. Dia akan menurunkan demam, membersihkan panas. Kalau panas dalam juga bisa makan makanan yang pahit atau herbal-herbal yang sifatnya pahit. Kemudian akan menenangkan, memberikan satu efek relaksasi, jamu-jamu yang sifatnya pahit. Kemudian dia juga mengeraskan. Nah, mengeraskan di sini ketika ada sesuatu di tubuh itu yang sifatnya lembek, untuk dikeraskan itu menggunakan herbal yang pahit. Misalnya adalah ketika otot-otot terlalu lembek, itu menandakan ada kelemahan di otot-otot, yaitu untuk mengeraskan biasanya herbal-herbalnya juga pahit. Kemudian menaklukkan chi yang memberontak. Chi yang memberontak artinya adalah chi yang atau energi yang tidak sesuai jalurnya. Harusnya dia mengarah ke atas malah ke bawah, harusnya ke bawah malah ke atas, harusnya menyebar malah ke dalam. Contohnya ketika orang, kalau chi-nya memberontak ke atas, orang yang mual jadi pusing. Nah, itu herbal pahit bisa menaklukkan chi yang memberontak sehingga menjadi reda. Contohnya seperti kunyit dan temulawak yang bersifat pahit, brotowali, itu untuk ketika sering menderita mual, kemudian pusing yang karena chi yang memberontak, itu bisa menjadi reda. Kemudian rasa manis itu bisa menambah energi. Contohnya adalah gula dari tebu, kemudian gula yang kemudian dari buah-buahan yang manis, makanan-makanan yang manis, gula Jawa atau gula kelapa, kemudian gula aren, bisa juga madu, yaitu bisa menambah energi ketika sedang lemah, dan pada orang yang sakit itu kan lemah, nah itu untuk menambah cadangan energi. Kemudian menyeimbangkan, jadi bisa menyeimbangkan ketidakseimbangan unsur-unsur di tubuh. Melunakkan itu juga nanti kalau ada pengerasan, contohnya adalah pengerasan itu adalah misal seperti pada
otot-otot kita yang sedang mengeras karena sedang capek, sudah habis digunakan. Nah, itu bisa ditambah energi dengan yang manis-manis untuk melunakkan yang keras, otot-otot yang keras. Kemudian juga kalau ada benjolan-benjolan yang keras di dalam tubuh. Kemudian bisa meredakan nyeri, membantu untuk meredakan nyeri di lambung, kemudian nyeri kepala dan lain sebagainya di dalam tubuh, termasuk nyeri yang karena patah tulang, karena cedera juga bisa. Pedas itu memencarkan. Apa yang dipencarkan oleh rasa pedas itu contohnya adalah pada ketika ada yang namanya serangan patogen atau faktor penyebab penyakit dari luar, misal angin masuk ke tubuh, dingin masuk ke tubuh, panas masuk ke tubuh, kemudian juga lembab masuk ke tubuh dan lain sebagainya. Kemudian ada dahak, ada lembab ya. Itu kita menggunakan herbal atau makanan yang sifatnya pedas itu untuk dipencarkan supaya bisa diusir dan pergi keluar ya. Jadi masuk ke tubuh nanti diusir oleh herbal yang pedas ya. Contohnya adalah ketika sedang masuk angin kemudian kita mengkonsumsi jahe, nah atau kencur, nah itu bisa memencarkan anginnya supaya keluar, patogen dinginnya bisa memencar dan akhirnya juga terurai keluar. Nah, kemudian pada asin ya, unsur air dia melembutkan. Melembutkan di sini misal adalah mengkonsumsi, kalau asin ini biasanya diidentikan seperti garam, kemudian olahan-olahan yang dari laut. Contoh kalau herbal itu gamat ya, dari teripang, kemudian dari ikan-ikan yang dari laut itu bersifat asin. Nah, itu dia bisa melembutkan seperti kalau pengerasan pada kista, pada tumor, nah dan pada sel-sel yang mengeras. Kemudian bisa untuk sembelit, nah, supaya lancar ya. Kemudian pada pembengkakan, ketika ada pembengkakan di tubuh itu kita bisa mengkonsumsi yang asin-asin untuk meredakan peradangan pada suatu pembengkakan di dalam tubuh kita. Nah, seperti ini. Ini terkait dengan rasa dan efeknya ke dalam tubuh, ke dalam organ untuk pengobatan herbal atau ramuan bahan alami dan juga diet pola makan, dan ini harus sesuai dosis dan harus digunakan secara tepat. Nah, bagaimana ketika dikonsumsi secara berlebihan? Maka kita lanjutkan pada video yang setelahnya supaya tidak kepanjangan pada video yang berikutnya.